Kita harus tahu apa yang kita perjuangkan. Kalau saya, pembelajaran saya mengikuti Pak SBY lagi. Sederhana saja, nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Cukup pro-jobs, pro-poor, pro-development, dan pro-sustainability. Bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tangan kali ini kita menghadirkan bintang tamu Kang Dede Yusuf Macan Effendi yang kita kenal sebagai sosok serba bisa. Politisi, aktor, dan juga atlet. Ini sejalan dengan himbauan pucuk pimpinan ataupun tokoh partai berlambang Mercy, Partai Demokrat, Pak SBY, di suatu kesempatan nonton Piala Dunia bersama kader Demokrat, nonton bareng, beliau mengatakan seorang politisi itu harus memiliki jiwa seni dan olahraga. Betul. Dan Pak SBY tidak sekedar berucap, beliau melukis, membina bola voli lapangan yang prestasinya gemilang, dan itu ada pada sosok juga Dede Yusuf. Bagaimana Kang Dede Yusuf menanggapi itu? Silakan iris tipis-tipis dulu, Kang. Wah, ini tipis-tipisnya dalam banget ini ya. Tapi begini, apa yang disampaikan Pak SBY menurut saya itu berdasarkan dari sebuah pendalaman yang luar biasa sekali. Mengapa? Pada dasarnya setiap manusia itu memiliki potensi kemampuan yang disebut sebagai potensi logika dan potensi yang berhubungan dengan emosi atau dengan kita sebutnya sebagai seni. Itu otak kiri dan otak kanan. Oke. Baik. Otak kiri adalah sebuah pusat untuk mengambil sebuah hal-hal yang berbau logika, berbau perhitungan, berbau strategi dan sebagainya. Sementara otak kanan itu hal yang berhubungan dengan empati, dengan simpati, dengan hubungan sosial, kemanusiaan, warna, musik dan lain-lain. Nah, inilah yang disebut menggabungkan antara eksak dengan menggabungkan antara yang disebut sebagai psikologi sosial itu ke dalam sebuah judgment atau keputusan. Jadi orang yang terlalu eksak, dia keputusannya tidak akan melihat empati dan simpati. Nah, di dalam keputusan empati dan simpati atau di otak kanan tadi, di situ ada warna, ada musik, ada feeling, ada emosi dan sebagainya. Itulah yang menjadikan sebuah kebijaksanaan nanti akan menjadi sesuatu yang bermanfaat atau tidak. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebetulnya adalah sebuah narasi berkepemimpinan yang baik dan pas. Contoh kalau kita lihat Rasulullah misalnya Nabi Muhammad SAW, beliau selain seorang pemimpin, beliau juga seorang pedagang, beliau juga seorang yang berolahraga. Dan bahkan menciptakan berbagai kata-kata yang baik dan kata-kata yang katakanlah mengandung kalau zaman dulu mungkin seperti puisi, tetapi kan sebetulnya itu adalah kata-kata kebijakan yang kemudian menjadi hadis. Makanya Allah yang menempatkan beliau sebagai uswah ya. Betul. Satu-satunya yang wajib uswah kan cuma Rasulullah ya. Betul ya. Jadi artinya itu sebetulnya harus dilakukan oleh semua orang. Semua orang harus melakukan itu sehingga hidup tidak menjadi kering. Di situ. Jadi kalau ada orang yang begitu intelektual, tapi jiwa seninya tidak ada, jiwa olahraganya tidak ada, maka dia tadi menjadi kering. Di situ yang Kang Dede rasakan manfaat seni budaya tadi, olahraga ke Senayan itu di situ berkelindan berarti ya. Betul. Jadi ketika kita memiliki pressure di dalam hal-hal yang bersifat politik, hal-hal yang bersifat dengan logika, perdebatan, itu kan otak kiri semua itu. Kita butuh balance. Balance-nya itu adanya di seni, adanya di sastra, di musik, di film, di olahraga. Itu ya orang mengatakan setiap pemimpin, setiap orang ingin menuju sukses harus memiliki hobi. Tanpa hobi dia tidak akan memiliki pelepasan. Gitu. Jadi kesantunan itu pun kehalusan budi pekerti,
dalam berkomunikasi itu juga pengaruh juga tadi seni Ya. budaya tadi itu. Sangat berpengaruh karena pada dasarnya ada yang disebut yang lebih mendalam lagi, ini karena tipis-tipis kan harus diiris tipis-tipis ya. Ada yang disebut sebagai frekuensi otak. Frekuensi otak itu akan bergetar lebih cepat ketika disebutnya sebagai frekuensi alfa, ya, yaitu akan bergetar lebih cepat, maaf bukan alfa, frekuensi beta. Iya. Itu ketika dia disibukkan dengan berbagai pemikiran. Nah, kalau pemikiran ini dia tidak kasih kepada sesuatu yang lebih tenang, yang disebut alfa, itu maka ini bisa putus nih. Itu yang disebut stres. Iya. Nah, alfa itu frekuensinya lebih. Nah, itu adanya di musik, di seni, di tari, di olahraga, itu lebih begini. Jadi itulah yang tadi ngebalance. Jadi berpijak pada pengalamannya Kang Dede Yusuf, kalau saya ajukan pertanyaan tertutup, apakah ada kaitan kehalusan seni budaya dengan politik itu, ya atau tidak? Iya. Oke, kita beralih ke pertanyaan Luar berikutnya. biasa. Kita sudahi dulu ini, iya kan? Nanyanya dalam sekali. Kan. Sekarang ini saya amati di baik di media mainstream, di medsos, gitu kan. Satu-satunya aktor ataupun selebriti di partai berlambang Mercy Demokrat tinggal Dede Yusuf. Setelah dulu ada namanya nama-nama tersohor juga ya, saya kasih nama deh. Sekarang ini juga saya baca kandidat yang mau bertarung di 2024 itu sekitar 70 artis tersebar di partai A, partai B, partai C. Saya kasih nama lagi. Bagaimana Anda menularkan pengalaman sesama rekan dong? Jangan ini dong, amal jariah lah, berbagi ilmu. Di tengah lapangan becek. Saya bilang lapangan becek, kos politik. Seperti yang dikatakan oleh katakanlah peneliti kayak indikator politik Bu Ranggu tadi, itu kita ini paling buncit soal money politik. Mau jadi gubernur katanya harus sekian puluh M, mau jadi anggota DPR sekian M. Bagaimana teman-teman artis ini bisa bermain di lapangan becek ini, bisa mengalirkan bola ke mulut gawang sehingga terpilih menjadi anggota DPR. Silakan iris tipis-tipis Kang Dede. Waduh, ini bukan tipis lagi. Tebal tapi diiris dulu. Iya. Saya kebetulan pernah melewati semua. Ya. Artinya mau pemilihan baik itu pemilihan gubernur ya, pemilihan DPR, saya pernah lewati itu semua. Yang belum tentunya pemilihan yang lebih besar lagi ya. Dan memang itu ada cost-nya. Hanya bedanya semua cost itu bisa diperhitungkan. Pertama, cost kita bagi menjadi cost menaikkan popularitas. Itu ada cost-nya. Oh, popularitas dulu ya. Menjadi kepala desa pun, untuk menaikkan popularitas ya, dia perlu pasang gambar, dia perlu pasang banner, spanduk dan sebagainya. Betul. Dia perlu mendatangi orang-orang, dia perlu ajak ngopi orang-orang untuk diskusi dan sebagainya. Jadi nggak mungkin ujuk-ujuk seorang nyalon kepala desa kalau nggak dikenal sama warga desanya. Betul. Hanya dalam lingkaran desa. Itu baru lingkaran desa. Tak kenal maka tak sayang ya Kang Dede. Artinya ada cost politik, cost popularitas. Bayangkan kalau cost popularitas adalah dapil. Bayangkan kalau yang dapilnya dapatnya misalnya di Kalimantan. Itu satu dapil satu provinsi. Wow, berapa kabupaten dia harus lakukan? Iya, apalagi kepulauan kayak Kepri gitu. Apalagi Papua sebelum dipisah Mekahkan. dulu, dipecahkan. Iya, betul. Satu Papua dia harus mempopulerkan dirinya. Memang berat. Nah, lalu yang kedua adalah selain cost popularitas adalah cost yang disebut sebagai akseptabilitas. Supaya disukai orang itu. Supaya disukai, karena populer tapi tidak disukai juga kan? Ya, betul. Betul nggak? Betul. Nah, akseptabilitas ini tentunya orang harus tahu. Kalau ngelihat dia, orang ingatnya apa? Oh, juragan minyak misalnya. Oh, berarti dia datang pasti bagi minyak. Oh, juragan kue, datang pasti bagi kue. Ya. Itu pun tetap ada. Kenapa? Jangankan kepada warga, kepada rakyat. Datang ke mertua nggak bawa martabak aja, nggak akan diingat. Ya, betul. Betul nggak? Fakta itu. Nah, itu fakta. Berarti ketika dia datang ke warga, harus ada sesuatu yang memberi manfaat. Ya. Memberi manfaat bisa berupa, katakanlah dia memberikan ilmunya, bisa berupa dia memberikan sesuatu, ya kan ya, hadiah, barang, ataupun juga program apapun juga bentuknya. Dengan analogi martabak tadi lah. Orang merasakan dia datang bukan ngecap doang. Yes. Kira-kira gitu kan? Iya. Dan itu pun ada cost-nya. Ya. Ya kan?
kan? Berarti Waduh. silakan dihitung saja. Oke. Baik. Nah, yang terakhir adalah elektabilitas. Ya, keterpilihan. Keterpilihan. Kalau keterpilihan ini harus ada tadi hubungan attachment, hubungan ikatan batin yang kuat. Artinya kalau datangnya cuma sekali, setelah itu wassalam, nggak akan mungkin ada keterikatan batin. Ya. Betul kan? Ya, betul. Itu sebabnya konsistensi ini buat kawan-kawan artis selebriti yang mau masuk di politik. Konsisten ketika mendatangi rakyat, jangan hanya 5 tahun sekali. Ya. Tapi konsisten. Kalau perlu sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, kalau perlu seminggu sekali. Dan itu Kang Dede lakukan. Alhamdulillah sampai sekarang seminggu sekali saya berkunjung ke masyarakat. Oke. Ya, setiap Jumat, Sabtu, Minggu, jika tidak ada acara-acara besar, saya datang kepada masyarakat, berkunjung. Dan itulah yang kemudian membuat kita diingat dan ada tadi attachment, hubungan baik. Oke. Nah, ini sebetulnya bukan rahasia karena bisa dilakukan siapapun. Masalahnya mau atau tidak? Ya, apalagi si artis sudah punya modal sosial sebenarnya. Apalagi dia sudah popularitas. terkenal. Tinggal akseptabilitasnya itu ya. Artinya cost-nya sudah agak Ya, berkurang. dibandingin yang masih alami-alami ini. Betul. Ya. Mungkin orang datang, orang suka, orang foto-foto, tapi setelah itu besok orang akan bilang, bawa apa dia ke sini? Ya, betul. Kan begitu. Betul. Ya kan? Setelah itu, ketemu juga 2 tahun yang lalu, itu pun tidak ada hubungannya. Apalagi tiba-tiba ada artis lain yang masuk lagi, gitu Ya, kan? ya. Nah, tetap tadi saya pikir itu paradigma politik dimanapun juga 3 hal tersebut harus kita lakukan. Tapi kan ini lapangannya masih becek, Kang Dede. Saya bilang lapangan becek boleh ditendang nggak mengalir. Kita di semua strategi begitu karena udah money politik ini. Ini Anda kan bisa menerobos itu. Kita tahu lah Ya, itu ya. gimana menggulirkan bola di genangan-genangan seperti itu. Kalau Anda lagi main bola gitu loh. Sebelum ini rahasia politik ya, karena kalau Nggak rahasia apa-apa, politik ini saya ambil buka jalan. nanti semuanya begini. Poinnya begini, setiap artis atau selebriti pada dasarnya memiliki penggemar, memiliki yang namanya orang yang suka kepada dia. Tinggal ditularkan itu aja bekerja ya sih. Masalahnya adalah Penggemar. banyak tokoh-tokoh artis atau selebriti dia tidak menikmati penggemarnya. Iya. Jadi kita lihat yuk, bagi artis dikerubungi orang, dielu-elukan seperti kayak calon presiden sedang datang, itu sudah biasa. Kalau calon presiden kan kadang-kadang membutuhkan orang untuk banyak untuk bisa kelihatan Iya, betul. menyedot perhatian. Kalau artis dan selebriti mungkin bertahun-tahun dia seperti itu terus. Dia kemanapun juga akhirnya digerubungi orang, dimintain foto, dimintain tanda tangan. Nah, ini rahasia. Ada artis yang tidak nyaman dengan kondisi itu. Oh, dia merasa lagi makan. Aduh, gua lagi motong-motong ini. Dia tidak nyaman, tiba-tiba ada orang yang memaksa pengen foto, ada orang yang minta tanda tangan, ada apa segala macam. Ketika dia terus menunjukkan tidak nyaman, itu akan jadi word of mouth. Padahal itu bisa omongan. menggantikan money politik tadi ya. That's right. Oke. Daripada itu mendingan, ayo mari sini kita foto, gitu. Iya. Dan orang akan menceritakan, udah big banget ini. mau itu berbagi orang ini. akan menceritakan bahwa, Iya, yes. oh orangnya baik ya, orangnya enak ya, orangnya ini kira-kira. Dan akan ini terbeber kemana-mana jadinya. Kemana-mana. Jadi pada dasarnya adalah nyaman atau tidak berada di lingkungan rakyat. Karena banyak juga artis pengen terkenal, tapi ketika dikerubungi dia menunjukkan sikapnya, nah, gitu. Oke, berarti saya tutup lagi di pertanyaan kedua ini. Dede Yusuf menganjurkan teman-teman yang baru bertarung ini, walaupun ini pertama itu adalah popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Nah, elektabilitas harus dijaga. Populer kita sudah terkenal, disukai orang, dan dipilih orang. Ya. Karena belum tentu kita populer disukai, belum tentu dipilih ya. Betul. Kang Dede. Betul. Oke, kita tutup. Kita sekarang iris tipis-tipis pertanyaan berikutnya. Oke. Setelah masuk ke Senayan, saya kan sebagai masyarakat harus kritis dong. Ya. Dede Yusuf melakukan apa? Desi Ratnasari melakukan apa? Eko Patrio melakukan apa? Krisdayanti melakukan apa? Saya sah dong. Sah, wajar. Wajar. Itu gimana setelah masuk ke Senayan? Ya, pertama kita harus paham dulu. Kita dibayar negara untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Bukan dibayar negara untuk menyetujui apapun keputusan pemerintah. Ya.
Jadi pada dasarnya DPR itu adalah oposisi pada dasarnya. Ya, parle. Parle. Karena fungsinya adalah pengawasan pemerintah. Jangan dibalik menjadi DPR adalah pagernya pemerintah. Sehingga apapun yang diinginkan pemerintah, kita mendukung. Kita kan harus, yang kita dengar adalah suara rakyat. Itu sebabnya Pak SBY selalu mengatakan, begitu kita masuk di dalam sistem negara, maka pada saat itu loyalitas kita kepada partai itu hilang. Oh ya, ada Presiden Amerika juga pernah mengatakan itu. Jadi when you start to serve your country, your loyalty for the party Yes. Ini, gitu. itu kata orang Medan itu. Jadi kita benar-benar harus memperjuangkan apa yang menjadi pemikiran rakyat. Nah, itu dulu pertama, ya kan. Walaupun partai punya platform, punya apa, tetapi suara rakyat itulah yang kita dengar. Ya. Tentu dengan segala risikonya, ketika kita tidak katakanlah tidak bersuara demi rakyat, ya kita lebih bersuara untuk kepentingan partai, ya maka ada risikonya kita dibully oleh masyarakat, atau kalau kita tidak mengikuti perintah partai, kita ditarik dari jabatan tertentu, kan Ya, begitu? ya, betul. Oke, baik. Nah, itu semua adalah pilihan, ya. Dan yang kedua adalah kita harus tahu apa yang kita perjuangkan. Kalau saya, pembelajaran saya mengikuti Pak SBY lagi. Sederhana saja, nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Cukup pro-jobs, pro-poor, pro-development, dan pro-sustainability. Pro-job berarti kita harus mendukung apapun penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak lagi. Itu sebabnya ketika dalam konteks ini saya di Komisi 10 misalnya pendidikan, maka saya harus memperjuangkan hak-hak para guru untuk mendapatkan pendapatan yang layak. Kayak honorer jadi PNS. Honorer untuk menjadi PNS. Yes. Atau pendapatan yang layak, jangan hanya 300.000 dong. Masa jadi guru S1 300.000, dia harus sesuai dengan gaji UMR misalnya. Ya, misalnya bisa 3 juta dan seterusnya. Kalau perlu nambah dengan sertifikasi dan sebagainya. Lalu kemudian pro-poor. Pro-poor berarti kita harus memperjuangkan orang-orang yang tidak mampu. Dalam komisi saya pendidikan misalnya, orang-orang yang tidak mampu tidak bisa membiayai anak-anaknya sekolah. Maka beasiswa. Itu adalah untuk pro-poor, untuk mereka yang tidak mampu. Jangan beasiswa diberikan kepada anak ASN, anak TNI, Polri, ataupun anak Pak Lurah, Pak Camat. Justru yang membutuhkan. Lalu kemudian pro-growth atau pro-development, berarti pembangunan. Pembangunan ini penting. Apakah pembangunan ini mana yang lebih penting? Membangun sebuah, katakanlah, menara gading yang seakan-akan monumental, atau membangun untuk kebutuhan dasar rakyat. Contoh, jalan desa atau jalan tol. Dua ini saja harus kita pikirkan baik-baik. Kalau pro development kita tujuannya adalah rakyat, maka jalan desa yang menghubungkan antara satu katakanlah daerah penghasil hulu pertanian peternakan kepada pasar, ketimbang jalan tol. Kalau jalan tol kan biasanya lintas provinsi. Nah, itu juga penting. Dan yang terakhir adalah pro sustainability. Berarti sustainability itu berarti alamnya berkelanjutan, jangan rusak, jangan hancur, berkelanjutan, budayanya juga jangan hilang dan seterusnya. Nah, hal ini yang menjadi tatanan bagi saya tentunya di komisi apapun saya ditempatkan untuk berbicara memperjuangkan hak-hak tersebut. Oh, jadi harus ada dirasakan manfaat kayak honorer tadi 1 juta guru. Jadi suarakan agar 1 juta guru ini kebutuhan guru, kualitas guru. Betul. Dan ini saya sedikit dulu mau tipis-tipis gini, Kang Dede. Ini kan swing voter ini kan naik dari 27%. Ini saya baca tadi sekilas di media. Swing voter kita ini sekarang karena Gen Z dan Gen milenial umur 17 sampai 20 tahun yang pemilih-pemilih pemula ini, KPU merilis 52% pemilih pada pemilih 2004 adalah mereka yang berusia 40 tahun ke bawah. Semua itu generasi itu. Pendidikan seterus dengan SDM kita, ya kan, lapangan pekerjaan, nah, gitu mana mengubah swing voter ini dengan bertaruh gagasan tadi, Kang Dede. Saya bagi dua, ada milenial dan ada Gen Z. Ya, betul. Oke. Kalau kita bicara milenial berarti usianya sudah 30-an ke atas lah. Kalau Gen Z ini yang 25 ke bawah. Gen Z ini sesuatu yang masih sangat baru dan mereka adalah tipe orang yang nggak akan nurut kalau dikasih tahu kamu harus pilih ini.
Orang tuanya milih A, mungkin mereka akan pilih B. Ya, betul. Ya kan? Kalau yang milenial tentu usia sudah bekerja saat ini. Nah, isu terutama kalau menurut saya pasti adalah pendidikan, nomor satu pendidikan. Dia punya hak untuk mendapatkan pendidikan karena pendidikan itu baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal, vokasi dan lain itu adalah hak karena seorang tumbuh dan berkembang dia butuh pendidikan untuk meningkatkan status hidupnya. Cara untuk memotong rantai kemiskinan itu adalah pendidikan. Karena kalau tanpa pendidikan berarti kita tidak punya informasi. Tanpa informasi kita tidak punya akses. Tanpa akses kita bagai katak dalam tempurung. Ya kan? Nah, pendidikan itu menjadi penting. Jadi bukan hanya sekedar pendidikan yang umum kita belajar matematika dan sebagainya, tapi pendidikan hidup. Apa yang disebut dengan pendidikan hidup? Karena begitu dia selesai sekolah, dia akan mulai berpikir, saya mau jadi apa? Saya mau kerja apa? Nah, inilah sebetulnya hal yang terjadi pada Gen Z dan milenial. Yang milenial, saya kerja yang bisa menghasilkan lebih besar lagi apa? Nanti setelah menikah, saya punya keluarga, saya bisa beli rumah nggak? Bisa beli ini? Itu semua menjadi pertanyaan-pertanyaan. Jadi, ekonomi, pendidikan, lapangan kerja, dan ekonomi, ini tetap menjadi hal-hal yang penting bagi Gen Z. Tentu kalau bagi Gen Z adalah bagaimana dia meluapkan ekspresinya dan seterusnya, itu penting juga untuk kita berikan ruang-ruang seperti itu. Nah, kenapa? Karena memang jujur setelah saya berada di komisi yang berkaitan dengan kepemudaan, karena Kemenpora bersama kita ya di Komisi 10, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pemudanya ada di depan, tapi anggaran untuk pemudanya kecil sekali. Yang paling besar adalah anggaran untuk olahraga. Bayangkan, anggaran untuk olahraga, untuk PON, untuk Asian Games, itu bisa triliunan. Sementara anggaran pemuda, pengembangan pemuda, pemuda wirausaha, pemuda pengabdian pemuda, ataupun juga pengembangan startup dan sebagainya, itu sangat kecil sekali. Organisasi-organisasi, pramuka, paskibra, itu sangat kecil sekali. Dari sini, saya bisa melihat negara belum berpihak kepada pemuda. Kalau negara berpihak pada pemuda, maka semua kegiatan-kegiatan pemuda diberi ruangnya. Salah satunya dari anggaran itu tadi. Politik keberpihakan itu dilihat dari anggaran. Keberpihakan itu akan terlihat dari anggaran. Jadi jangan berbicara kita akan memberikan kesempatan pada pemuda, anggarannya tidak ada. Percuma, betul, ya, kan? Betul. Ya. Oke, sekarang ini Kang Dede Yusuf itu di eksekutif sudah wakil gubernur, di legislatif sudah. Ini juga digadang-gadang juga nih untuk masuk ke Jabar 1, ini saya baca di ini juga. Karena surveinya lumayan bagus ya. Kalau saya kan berpijak pada ilmiah ya, bukan opini gitu kan. Itu gimana Kang Dede? Baik, jadi pertama saya berterima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mendorong-dorong lah, katakanlah melalui survei dan sebagainya. Tapi kan saya ini pada posisi yang tidak mudah lagi. Jadi saya juga harus berpikir tentang bagaimana membaktikan hidup saya bagi bangsa dan negara dengan cara yang baik dan benar. Jadi kita tidak bisa berandai-andai, kita harus melihat titik daripada mau maju di A atau di B itu adanya di pemilu 2024 ini. Kelihatan kan? Semua. Kenapa saya katakan demikian? Karena pemilu 2024 ini akan sekaligus membuktikan partainya menang atau tidak, lalu kemudian presiden menang atau tidak. Nah, kok bisa begitu? Karena kalau kita berbicara saat ini kan bulan September ini semua gubernur dan hampir semua gubernur dan bupati sudah PLT, ya kan? Dan ada kesan saat ini pemerintah, ya tentunya kalau kita bicara di rezim sekarang, ingin menarik segala kekuasaan itu ke pusat, sehingga apapun diatur oleh pusat. Jadi kita harus melihat kalau Demokrat menang dan kembali berjaya dan kembali ke pemerintahan, maka opsi untuk mengikuti pilkada itu menjadi sesuatu pilihan yang baik. Ya kan? Tapi kalau misalnya ternyata kita jadi oposisi lagi nih, ya maka kita harus berjuang pada skala yang katakanlah sesuai. Nah, jadi menurut saya ini semua akan kita bisa lihat dan kita tentukan di 2024 nanti. Oke, ini iris tipis-tipis terakhir.
di artis itu kan apa di Senayan itu kan ada beberapa teman artis. Ya. Ada nggak semacam komunitas apa berdiskusi? Karena gini, berpijak pada waktu pandemi kemarin, ternyata nasib pelaku seni, tukang syuting, nggak ada Ya. syuting, nggak ada ini, mereka sampai butuh bansos loh Pak. Itu fakta Betul. loh ya kan. Betul. Bagaimana memperjuangkan itu ini? Ya. Ini silakan, iris tipis-tipis. Kebetulan sekali lagi di Komisi 10 saya ikut membidangi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya. Ya. Pada saat pandemi di Komisi 10 itu ada Bang Rano Karno, ada Desi Ratnasari, ada saya. Yang kita selalu omongin adalah untuk pelaku ekonomi kreatif. Salah satunya adalah bidang film. Dukungan pemerintah, bantuan pemerintah. Maka pada saat itu kita menciptakan program namanya BISA. BISA ini artinya bersih, indah, sehat, dan A-nya saya lupa apa, aman kalau nggak salah. Kita ada program pemberian bantuan semacam BLT lah. Berupa makanan siap saji, makanan kering, karena kan waktu itu semua di rumah. Ya, betul. Ya. Lalu kemudian tambahan untuk pelaku-pelaku seni untuk mendapatkan bantuan inilah, bantuan apa namanya, ekonomi. Ya, untuk sekian ribu paket. Tapi ternyata memang tidak cukup. Karena saya nggak bisa hanya mengatakan pelaku film saja. Pelaku ekonomi kreatif kan ada seniman, ada dalang, ada penari, ada macam-macam. Ya. Tapi sudah kita salurkan. Saya waktu itu juga menyalurkannya melalui Parvi, Persatuan Artis Film Indonesia, di mana saya sebagai ketua dewan pembinanya juga sekarang, Pak Firman 6. Kita menyalurkan kepada pelaku-pelaku aktor-aktor film yang udah tua-tua yang memang nggak ada job pada saat itu. Ya. Dan melalui Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Nah, sekarang alhamdulillah setelah pandemi semua sudah kembali. Waktu kemarin pandemi, pelaku ekonomi kreatif, pelaku pariwisata itu paling terpuruk, paling terpuruk. Sekarang sudah baik, sudah bagus. Hampir setiap hari mereka ada syuting. Yang saya dengar setiap hari mereka ada syuting. Betul. Ini iris tipis terakhir benaran. Di iris tipis-tipis ini Bang 3 kali terakhir ini pertanyaan baru bentuk terakhir benaran ini. Karena yang saya iris tipis begini, dulu Dede Yusuf itu 30 menit lagi belum main jendela rumah kita itu, orang udah siap-siap di depan TV kampung itu ya kan, Jojo. Iya. Sekarang bagaimana memunculkan Jojo baru, artinya cerita yang berkualitas, jangan lagi melulu karena mau ngejar rating, apa kita harus warisan, ribut rumah tangga, tapi kan kita juga kayak Jojo baru. Ini gimana? Terakhir benaran nih, benar terakhir ini. Baik. Saat ini dewanya para produser itu adalah namanya AC Nielsen, rating. Rating televisi, dan hanya satu-satunya rating televisi yaitu masih dipakai AC Nielsen. Padahal mestinya bisa dipakai yang lain juga. Sehingga ketika ratingnya itu yang katakanlah yang perjuangan sosial dan sebagainya lebih menarik cerita-cerita tentang hantu gentayangan, maka akhirnya iklan masuknya ke sana. Iya, betul. Oke. Nah, kedua, sama juga produser-produser film, kebetulan saya juga termasuk bagian dari Asosiasi Perusahaan Film Indonesia, selalu mengatakan kita mau bikin film sebagus apapun, tenggelamnya kapal Van de Wijk atau mungkin hal-hal yang cerita-cerita tentang sejarah, tentang sosial, tentang budaya, selalu kalah dengan film-film horor. Ya, betul. Akhirnya produser menganggap ya sudahlah bikin horor aja deh supaya uangnya kembali. Betul. Saya sudah berdiskusi dengan berbagai sutradara, berdiskusi dengan beberapa aktor yang mereka juga dalam hati kecewa sebetulnya. Kok begini sih? Kok kita begini sih? Nah, ketika mereka mengungkapkan kecewaannya dengan menolak peran, produser dengan mudah mengambil selebgram atau anak-anak dari mana, casting, langsung jadi bintang film. Nah, artinya ada sistem yang salah. Di situ sebabnya saya lihat pertama kalau berbicara perlukah melahirkan Jojo yang lain, maka industri sinetron dan industri filmnya juga harus lebih variatif. Karena kalau kita nonton K-pop saja, drama Korea, drama Korea tidak melulu percintaan, ada yang tentang militer, ada yang tentang action, ada yang tentang detektif, dan semua sama bagusnya, sama baiknya. Jadi menurut saya kuncinya adalah
keberanian kita mengeksplorasi tentang selera masyarakat. Karena kalau misalnya ditanya, saya penggemar film action, saya mau nyari film action, nggak ada sekarang. Ya, betul. Saya harus kemana? Dan ada jutaan orang penggemar film action yang dia nggak ketemu film action di bioskop. Jadi menurut saya ini memang harus kita jadikan catatan. Apakah jangan-jangan kita terbrainwash, masyarakat kita terbrainwash dengan film yang itu-itu saja, sinetron yang itu-itu saja, akhirnya menjadi justifikasi bahwa film dan sinetron Indonesia seperti itu. Padahal kan tidak. Apa pesan Kang Deddy Yusuf untuk memajukan dunia perfilman kita? Ya, harapan saya ada dua hal. Yang pertama, bioskop harus lebih banyak lagi. Bioskop hanya ada di kota besar saat ini. Kalau lebih banyak lagi di kabupaten kota dihidupkan kembali bioskop seperti dulu, maka tidak akan tuh bioskop hanya main 1 minggu terus hilang. Ya. Dia akan main di bawah, sehingga industrinya berkembang. Ya. Yang kedua, televisi negara harus ikut campur. Ya. Negara harus ikut campur dengan memberikan arahan kepada sinetron-sinetron agar memiliki nilai-nilai yang disebut nilai-nilai kebangsaan lah. Yeah. Apakah nilai patriotisme, nilai pendidikan, ataupun nilai-nilai yang berkaitan dengan keinginan negara mau mencapai apa. Yeah. Karena kalau tidak, maka jadinya kita, ya itu tadi, ribuan episode, ceritanya itu-itu aja diulang-ulang. Jadi harus dipikirkan, negara harus paham televisi dan film menyihir penonton untuk mengikuti arah dan tujuan apa yang ada di dalam film dan sinetron. Nah, ini sudah saatnya negara melihat ini sebagai cara untuk menyihir agar manusia-manusia kita, SDM kita berkembang ke arah yang kita harapkan negara nanti ke sana. Kan kita ini kan Kang Deddy sebagai pelaku seni tanda kutip berkewajiban untuk menghibur publik loh. Dulu lewat kuis, lewat kuis taktik boom. Betul. Itu udah hilang, itu coba iris tipis-tipis dulu nih Kang, kayak taktik boom dulu kan kita ada hiburan dulu, padahal televisi nggak sebanyak sekarang gitu. Itu gimana Kang Deddy? Justru karena tidak banyak, jadi kompetisinya tidak terlalu masif. Ya. Kalau sekarang ini ketika ada kuis yang bagus, sebutlah ada kuis yang bagus, tiba-tiba terus di TV lain bikin kuis yang asal-asalan, tetapi ditonton oleh jutaan orang, maka TV yang kuis yang bagus ini dibilang, bisa nggak lo kayak gitu? Jadi akhirnya yang bagus mengikuti yang abal-abal. Nah, ini yang tadi saya bilang, ada yang salah. Dan kalau pemimpin kita tidak melihat ini sebagai sesuatu yang tadi, ini propaganda terhadap kejiwaan seseorang, psikologis. Kembali cerita Pak SBY tadi, otak kiri dan otak kanan. Betul, ya. Kalau otak kanannya, otak hiburannya, entertainnya, musik, seni, diisi dengan yang asal jadi, yang abal-abal, yang mengarahkan kita kepada kemunduran, maka otomatis logika kita akan menganggap kemunduran itu yang benar. Nah, kalau bidang seni, entertain, bidang hiburannya diisi untuk hal-hal yang tadi kebangkitan, maka naluri logika kita akan beranggap kita akan menuju kepada kebangkitan. Nah, ini harus dipikirin menurut saya. Jadi jangan kuis-kuis yang bagus, film-film yang bagus, akhirnya harus mengikuti kuis-kuis atau film-film yang tadi katakanlah yang kurang bagus, kurang mendidik. Ini iris tipis-tipis terakhir benar. Ini benar. Terakhir. Tapi ini agak personal, maaf. Kalau salah boleh kita delete, kalau benar nggak di delete. Oke. Saya mau tanya ini ke Kang Deddy, agak tergoda saya. Kang Deddy sekali membawakan acara, katakanlah dulu saya ini 17 juta atau katakanlah 20 juta. Sekali membawa MC, katakanlah gitu ya kan? Iya, MC, katakanlah 17 juta sampai 20 juta. Kalau dalam sebulan, katakanlah 10 kali aja, itu 200 juta, habis itu dana reses, habis itu gaji pokok sama ini semua gitu kan. Sebenarnya kalau dari segi materi kan nih, ya ini dengan pengabdian itu coba iris tipis-tipis dulu ini kan. Main sinetron gajinya gede, bintang iklan gajinya gede, MC gajinya gede, kok ditinggalkan itu menjadi maaf jadi orang gajian. Nah, itu coba iris tipis-tipis. Maaf kalau salah. Ya, semua profesi ada rezekinya. Semua tanggung jawab itu ada juga bebannya. Ya. Menjadi seorang seniman dengan katakanlah profesi yang rezekinya melimpah-limpah, bisa beli rumah, bisa beli mobil dan sebagainya,
Tapi beban dan tanggung jawabnya adalah mereka bekerja seperti, maaf, kalau saya katakan seperti orang yang nggak kenal waktu. Ya, betul memang. Banyak yang, maaf, sakit sebelum tua. Ya, betul. Syuting dari pagi sampai pagi, besoknya ada acara subuh udah Iya, muncul iya. lagi, siang muncul lagi. Iya, betul. Ya, Jadi setuju. uang begitu dia banyak, tapi kemudian di hari tuanya ginjalnya kena, jantungnya kena, wah macam-macam lah. Iya, betul. Udah cerita seperti itu Aduh, banyak. ini menarik nih, aduh, betul. Betul nggak? Betul. Iya. Salah satu faktor yang membuat saya mengatakan saya harus ngerem, itu adalah ketika banyak kawan-kawan saya yang meninggal sebelum waktunya. Karena overwork. Semua pelaku seni dan film, apalagi sinetron, apalagi stripping, pasti mengalami proses itu. Kejar jam tayang. Ya. Jadi kalau dia di usia muda, dia nggak mikirin itu. Dia yang bisa kepikiran adalah, wah, gue main 100 episode udah bisa beli Ferrari nih. 100 episode kan mungkin cuman setahun, kira-kira, iya kan? Iya, betul. Tapi ketika dia udah melewati fase usia di angka 40, mulailah berbagai penyakit datang. Iya, betul. Namanya penyakitnya orang film. Iya kan? Iya, betul. Nah, disitulah ketika saya menikah, saya punya anak, mulailah saya harus memberikan manfaat kepada anak, istri, dan penggemar saya. Bukan hanya sekedar memberi hiburan. Karena tetap ada batas waktunya. Ya. Jadi bukan karena kurang job. Tapi karena saya berpikir pada diri saya sendiri. Tapi masih acting. Masih, sampai sekarang pun saya masih dapat peran-peran, main film, dan sebagainya. Masih tetap. Jadi saya ngerem untuk mencari profesi lain yang bebannya tidak sebesar itu. Beban secara fisik. Kebetulan saya suka di politik, saya terjun di politik, dan ternyata saya menyukai. Dan bebannya saya bisa atur. Jadi nggak ada tuh yang misalnya kayak saya memaksakan jam 2 pagi masih syuting. Kan dulu kan begitu, jam 2, jam 3 pagi masih syuting. Sekarang ngobrol sama masyarakat, dialog, diskusi, jam 11 saya udah bisa pulang ke rumah. Ketemu keluarga, pagi-pagi saya masih bisa bercengkerama sama mereka. Gitu. Jadi poinnya sih sebetulnya saya tinggalin bukan karena kehilangan pekerjaan, tapi saya paham kita makin tua, kita harus sadar menata diri. Oke. Gitu. Demikian bincang tipis-tipis dengan Kang Dede Yusuf. Sampai bertemu kembali. Terima kasih.